Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan tema sistem reservasi tiket bioskop digital mata kuliah dasar pemrograman dan kami akan mempresentasikan hasil proyek kami sesuai dengan judul dengan tema sistem reservasi tiket bioskop digital. Di sini merupakan topik-topik dari presentasi kita. Kita ada pendahuluan dari proyek ini, seterusnya, dan kita ada fiturnya apa saja, lalu output program ini seperti apa, alur programnya seperti apa, dan juga implementasi proyeknya nanti dalam kodenya akan bagaimana, dan juga penutup dan juga kesimpulannya akan seperti apa pada presentasi kali ini. Selanjutnya perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Rizky dengan NIM 24105111146. Perkenalkan, saya Dava Ditya Putra Elias dengan NIM 24105111150. Perkenalkan, nama saya Ferando Widya Putra dengan NIM 24105111147. Dan saya Jeremia Marco Namara dengan NIM 2410511143. Lalu ada yang pertama, profil proyek. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem reservasi tiket bioskop digital menggunakan bahasa pemrograman C. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam melakukan pemesanan tiket bioskop secara digital. Baik, terima kasih Dava atas penjelasannya. Untuk melanjutkan fitur-fitur program apa saja yang ada di program ini, seperti yang Dava sudah singgung, berikut penjelasan lebih detailnya. Fitur program untuk pengguna atau user, user dapat melihat daftar film yang tersedia. Pemesanan tiket ini nantinya akan disimpan dengan ID unik. Selanjutnya yaitu membatalkan tiket yang telah dipesan dengan memasukkan ID tiket. Dan yang terakhir yaitu kembali ke menu utama, yang dimana memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama tanpa keluar dari program. Fitur selanjutnya yaitu untuk admin, yang dimana admin dapat menambahkan film baru ke dalam daftar. Selanjutnya yaitu memperbarui informasi dengan mengedit film, seperti judul yang baru, jadwal tayang yang baru, atau jumlah tiketnya. Dan yang ketiga yaitu hapus data tiket. Menghapus data tiket pengguna berdasarkan ID tiket. Dan tentunya admin mendapatkan fitur untuk kembali ke menu utama program. Dan yang terakhir yaitu fitur pendukung. Dalam fitur ini, yang pertama login admin, yang dimana admin harus memasukkan username dan juga password untuk mengakses fitur khusus admin, menjaga keamanan data. Yang kedua yaitu nomor bangku dinamis. Program ini memeriksa ketersediaan nomor bangku secara real time saat pengguna memesan tiket. Dan yang terakhir yaitu validasi input. Sistem memvalidasi semua input pengguna seperti nomor bangku dan juga ID tiket untuk mencegah kesalahan. Selanjutnya yaitu perancangan proyek yang dijelaskan oleh Dava. Lalu selanjutnya adalah penjelasan dari flowchart proyek ini. Ketika program dimulai, program akan menampilkan tampilan menu awal yang berisi pilihan menu awal. Pilihan menu awal akan ada admin, pengguna, dan juga keluar. Misal user memilih admin. Admin, program akan meminta username dan password. Lalu divalidasi. Ketika benar, akan masuk ke menu admin. Ketika salah, akan kembali ke tampilan menu awal. Ketika di menu admin, user dapat memilih dari opsi menu admin. Ada tambah film, hapus data tiket, lihat laporan penjualan, dan edit film. Ketika melakukan tambah film, user akan diminta untuk memasukkan data film, lalu kembali ke menu admin. Ketika ingin hapus data tiket, user akan diminta ID tiket, lalu tiket akan dihapus, lalu kembali ke menu admin. Ketika edit film, user akan memasukkan nomor film, lalu memasukkan data baru. Setelah memasukkan data baru, kembali ke menu admin. Lalu kembali ke tampilan menu awal. Ketika user memilih pengguna, program akan menampilkan menu utama pengguna, yang isinya opsi menu utama dari tampilan pengguna. Ada cari film, batalkan tiket,
pesan tiket, dan lihat daftar film. Ketika cari film, program akan meminta nama film, lalu binary search. Program tersebut akan mencari. Ketika ditemukan, akan menampilkan data film. Ketika tidak ditemukan, akan kembali ke menu utama pengguna. Setelah tampilkan data film, akan kembali juga ke menu utama pengguna. Ketika user ingin membatalkan tiket, program akan meminta untuk memasukkan ID tiket, lalu memvalidasi ID tersebut. Ketika valid, tiket akan dihapus. Ketika tidak valid, akan kembali ke menu utama pengguna. Lalu, ketika user memilih pesan tiket, user akan memilih film dan jadwal. Ketika sedang pilih film dan jadwal, akan ada cek ketersediaan kursi. Ketika tersedia, akan simpan pesanan lalu kembali ke menu utama pengguna. Ketika tidak tersedia, akan kembali ke pilih film dan jadwal. Dan opsi terakhir dari menu utama pengguna yaitu lihat daftar film. Setelah lihat daftar film, akan ditampilkan daftar film yang ada di bioskop. Lalu kembali ke menu utama pengguna. Kembali ke tampilan menu awal, opsi terakhir ialah keluar. Di keluar, ketika kita memilih keluar, akan langsung menampilkan pesan perpisahan dan selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam implementasi proyek. Jadi di sini dalam implementasi proyek, kita menggunakan bahasa C ya, seperti yang sudah dibilang di awal. Pertama, kita perlu mengikutkan beberapa library yang kita butuhkan. Selanjutnya kita mendefine variable konstanta yang akan kita perlukan. Di sini ada struct yang akan kita pakai. Selanjutnya di sini ada initialize seeds. Ini ada binary search movies. Di sini binary search ini menggunakan dengan parameter title. Jadi yang akan kita bandingkan di sini menggunakan tipe data char. Selanjutnya ada sort movies by ID. Di sini kita menggunakan bubble sort. Kita menggunakan cara lain dari searching, yaitu menggunakan strcmp ini dari library string.h. Di sini ada function add movie. Di sini ada utility function yaitu table format. Nah, display theater sini kita akan menampilkan semua teater yang ada. Selanjutnya di sini ada display movies. Pertama kita sort dulu moviesnya by ID. Jadi nanti movies yang tampil itu akan terurut dari terkecil hingga terbesar. Di sini ada edit movie. Di sini kita akan menentukan chart title, yaitu title baru apa yang akan diinputkan oleh si admin nanti. Selanjutnya di sini ada function delete movie. Sama seperti edit movie, kita perlu memasukkan title yang ingin dihapus. Sama seperti function add movie sebelumnya, dia perlu objek dari teater itu. Kemudian display available seats ini untuk tampilan pada menu user. Jadi nanti user itu akan melihat seats mana saja yang masih tersedia mulai dari A sampai Z. Selanjutnya ada function book ticket. Di sini book ticket itu ada char movie title dan juga seat choice untuk memilih movie mana yang akan di booking dan juga seat mana yang akan di booking dan juga theater ID mana yang dipilih. Terima kasih pada teman saya Raya. Untuk kode selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat per function yang akan ditampilkan. Di sini kita punya function void display booking history. Fungsi ini menampilkan semua riwayat pemesanan pengguna berdasarkan ID pengguna. Dengan menggunakan perulangan, fungsi memeriksa array bookings dan mencetak data yang relevan. Selanjutnya ada function cancel ticket. Di function ini memungkinkan pengguna membatalkan tiket yang sudah dipesan. Fungsi ini pertama-tama mencari ID pemesanan, kemudian mengembalikan kursi yang dipesan menjadi tersedia dan menambahkan jumlah tiket yang tersedia untuk film terkait. Lalu function selanjutnya, admin menu. Di function admin menu, fungsi ini berguna agar admin memiliki opsi untuk mengelola data film dan teater. Tampilan admin akan memiliki 7 opsi sesuai dengan case yang ada. Lalu selanjutnya ada function user menu. Fungsi ini berguna untuk penonton agar dapat melihat daftar film, memesan tiket,
membatalkan tiket, atau melihat riwayat pemesanan. Tampilan penonton akan memiliki 6 opsi sesuai dengan case yang ada. Lalu function selanjutnya adalah function login. Fungsi ini akan menangani proses login untuk admin dan pengguna. Jika admin validasi username dan password dilakukan, jika pengguna, nama pengguna cukup dimasukkan untuk masuk ke menu penonton. Terakhir adalah INT main untuk bagian display awal. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai implementasi proyek yang sudah dijelaskan oleh Raya dan juga Dava, serta function-functionnya. Berikut kita move on ke dalam topik output. Setelah mendengarkan penjelasan, berikut menu utamanya, yaitu pada menu utama user diberi 3 opsi yang merupakan opsi 1 login sebagai admin, opsi 2 login sebagai penonton, dan juga opsi 3 keluar program. Yang pertama kita coba dulu ke sisi admin kali ya. Login admin ini menggunakan username admin dan password admin123. Kemudian nantinya akan memunculkan 7 opsi. Opsi pertama tambah film, yang dimana ini untuk menambahkan film yang memerlukan ID, judul, genre, durasi, batas usia, dan total tiket. Baik, berikut cara kerjanya yang sedang ditampilkan oleh Raya. Selanjutnya yaitu opsi kedua, edit film. Saat edit film ini dipilih, nantinya akan muncul list film-film dan juga program, kemudian akan menanyakan judul film apa yang ingin diubah. Hal ini menggunakan binary search pada judul movie. Setelah menulis judul film yang ingin diubah, admin harus memasukkan judul baru, genre baru, durasi baru, batas usia baru, dan total tiket baru. Berikut cara kerja dari opsi kedua yang sedang ditampilkan oleh Raya. Selanjutnya, yaitu pada opsi ketiga. Di sini ada hapus film. Opsi ketiga ini merupakan opsi untuk menghapus film, jadi saat dipilih opsi ketiga ini, admin harus memasukkan judul film apa yang ingin dihapus, dan nantinya film itu akan terhapus. Kemudian proses selesai. Baik, opsi keempat, yaitu untuk melihat daftar film menggunakan function display movies. Function ini juga sering digunakan saat edit dan hapus film supaya memudahkan pemilihan judul yang ingin diubah, dan juga digunakan pada sisi user untuk memudahkan user memilih film yang ingin ditonton dan memesan tiket film yang diinginkan. Baik, sekian penjelasannya, dan selanjutnya untuk opsi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferrando. Baik, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Jeremy. Selanjutnya ada opsi kelima, untuk melihat daftar teater. Pada opsi ini, penonton akan ditampilkan semua teater yang telah dibuat oleh admin. Selanjutnya ada opsi keenam, yaitu tambah teater. Opsi ini admin dapat menggunakan untuk menambahkan teater baru. Dan cara kerjanya yang dilakukan oleh Raya. Dan selanjutnya opsi yang ketujuh yaitu keluar. Kita kembali lagi sebagai login penonton. Lalu di sini ada beberapa opsi login penonton. Yang pertama itu lihat daftar film. Dan pada di atas opsi daftar film sudah ditunjukkan oleh Raya. Selanjutnya ada opsi kedua yaitu pesan tiket. Dan di sini sudah ditunjukkan oleh Raya yaitu opsi pesan tiket. Dan masukkan judul film dan keluar daftar teaternya. Dan masukin
ID teater. Selanjutnya kita akan milih kursi dan akan ditunjukkan kursi yang tersedia, yaitu pilihan kursi, dan ketika berhasil muncul tiket berhasil di booking dan serta detail booking tiketnya. Selanjutnya opsi yang ketiga yaitu batalkan tiket. Dan di sini masukkan ID tiket yang ingin dibatalkan yang dijalankan oleh Raya. Dan selanjutnya muncul tiket dengan ID site 1 berhasil dibatalkan. Selanjutnya opsi keempat akan dijelaskan oleh Jeremy. Baik, terima kasih Fernando atas penjelasannya. Untuk melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Fernando, untuk opsi keempat ini digunakan untuk melihat riwayat pemesan yang dimana nanti penonton akan ditampilkan semua tiket yang sudah dipesannya. Selanjutnya yaitu opsi kelima, yang dimana di sini untuk melihat daftar teater. Pada opsi ini, penonton nantinya akan ditampilkan semua teater yang sudah dibuat oleh admin. Baik, kita bisa melihat di sini ada teater 1 dan juga teater 2. Dan yang terakhir yaitu opsi ke-6, yang dimana penonton nanti bisa kembali ke menu utama. Baik, sekian dari output yang sudah ditampilkan. Berikut topik mengenai kelebihan dan kekurangan yang akan dijelaskan oleh Fernando. Baik, terima kasih Jeremy. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan yang pertama yaitu struktur data yang terorganisir. Menggunakan struktur data untuk menyimpan informasi film, teater, pengguna, dan pemesanan yang memudahkan pengelola data secara struktur dan efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu kemudahan pengguna. Pengguna yang sederhana dengan menu yang jelas baik untuk admin maupun penonton, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melakukan berbagai operasi seperti menambah, mengedit, atau membatalkan pemesanan tiket. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga yaitu fungsi manajemen tiket, yaitu memungkinkan pengguna untuk tidak hanya memesan tiket tetapi juga membatalkan dengan melihat riwayat pemesanan, memberikan fleksibilitas kepada pengguna dan mengelola tiket mereka. Selanjutnya, kelebihan yang keempat yaitu validasi input. Program melakukan validasi pada input pengguna seperti memastikan jumlah teater tidak melebihi batas maksimum sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penginputan data. Selanjutnya, adapun kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu batasan kapasitas. Program memiliki batasan maksimal pada jumlah film teater, pengguna, dan pemesanan yang dapat membatasi skala pengguna jika jumlah data melebihi batas tersebut. Selanjutnya, kekurangan yang kedua yaitu algoritma sorting yang sederhana, yaitu menggunakan algoritma bubble sort untuk pengurutan data yang kurang efisien. Data base besar dibandingkan dengan algoritma pengurutan lainnya, seperti quick sort atau mengesort. Hal ini dapat memperlambat kinerja program saat jumlah data meningkat. Selanjutnya, kekurangan yang ketiga, ketergantungan pada input manual. Proses pemesanan tiket sangat bergantung pada input manual dari pengguna, yang dapat menyebabkan kesalahan jika pengguna tidak memasukkan informasi dengan benar atau jika mereka tidak mengikuti instruksi dengan tepat. Selanjutnya, kekurangan yang keempat yaitu kurangnya fitur keamanan. Meskipun ada proses login untuk admin, sistem tidak menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan seperti enkripsi, password, atau autentikasi 2 faktor untuk melindungi data pengguna. Next, selanjutnya adapun kesimpulan. Kesimpulan, proyek ini menciptakan sistem reservasi tiket bioskop digital berbasis SI yang mempermudah
pengguna, dan admin dalam pengelolaan tiket dan data film. Sistem ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan menjadi dasar pengembangan aplikasi lebih kompleks. Sekian presentasi dari kami. Pak Drezo membawa bonsai lalu duduk memakan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Sekian, terima kasih.